Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita semua nikmat sehat seperti sekarang. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Siti Maryam dengan NIM H508. Kemudian ada rekan saya saudari Isti dengan NIM H527. Kemudian ada saudara Arif Rahmat Hidayatullah dengan NIM H581 yang belum hadir pada saat ini, dan insya Allah nanti nyusul. Kami akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami review dengan judul Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam yang diterbitkan pada tahun 2003 dengan penulis Amin Wahyudi. Oke, lanjut aja. Pemateri pertama oleh Isti Nur Elda. Ada saudari Isti, silakan. Nge-lag ini. Oke, pendahuluannya itu uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Menurut Al-Ghazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah SWT dan menopang kehidupan dunia. Selain merupakan nikmat, uang memiliki peran sebagai senjata yang memiliki daya guna yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, maka uang harus berdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat di suatu negara. Kondisi ini dapat tercipta manakala ada campur tangan pemerintah melalui pengaturan-pengaturan dan tindakan-tindakan di lapangan keuangan atau moneter. Tulisan berikut merupakan pembahasan tentang kebijakan moneter dengan perpijakan dalam prinsip-prinsip Islam. Aduh, maaf Pak, kayaknya nggak bisa yang full screen. Usah full screen aja, nggak apa-apa. Iya, baik Pak. Kemudian ada prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Selanjutnya, ada kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kemudian dilanjutkan oleh Maryam. Oke, selanjutnya tinjauan sejarah mengenai kebijakan moneter Rasulullah SAW. Perekonomian Arab pada masa zaman Rasulullah SAW bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter. Bahkan jauh lebih dari gambaran seperti itu.
Pada masa itu telah terjadi yang pertama ada valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. Kemudian ada sistem devisa. Sistem ini bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham. Yang ketiga, ada transaksi tidak tunai diterima secara langsung di kalangan pedagang. Yang keempat, ada cek dan promissory not lazim digunakan. Misalnya, Umar bin Khattab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. Yang kelima, ada instrumen factory atau anjak utang yang baru populer pada tahun 1980-an, itu telah dikenal pada nama hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur riba. Next. Kemudian lanjut ada tinjau kebijakan moneter kepada zaman Rasulullah. Selanjutnya ada koin dinar dan dirham pada waktu itu belum dicetak sendiri oleh negara. Penawaran uang dengan demikian hanya dilakukan dengan mempercepat peredaran uang dan pembangunan infrastruktur sektorial. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, karangan penimbunan uang, dan peminjaman dengan bunga. Kemudian ada kebijakan moneter pada zaman Rasulullah dengan demikian selalu terkait dengan sektorial. Di sisi lain, nilai mata uang sangat stabil. Kedua hal ini membawa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tinggi. Lanjut, sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektorial. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan yang pertama itu untuk kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, ada keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dan yang ketiga, tujuannya itu adalah stabilitas nilai uang. Kemudian, manajemen moneter tanpa unsur bunga akan dijelaskan oleh Isti Nur Elda. Manajemen moneter unsur bunga. Manajemen moneter adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang inklusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manajemen moneter Islami mencangkup manajemen permintaan dan manajemen penawaran. Manajemen permintaan uang atau money demand yaitu pertama untuk transaksi. Orang memegang uang guna memenuhi dan memperlancar transaksi yang dilakukannya. Yang kedua, untuk jaga-jaga, orang memegang sebagai tindakan antisipatif terhadap aksiden dan ketidakberuntungan serta ada fluktuasi harga. Yang ketiga, untuk spekulasi. Walau Islam melarang praktek ini, tetapi dimungkinkan di antara masyarakat terdapat orang yang menggunakan uang untuk tujuan ini. Manajemen permintaan dalam Islam adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu value judgment yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan bagi alokasi dan distribusi sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Instrumen ini mencangkup mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, financial intermediation, yang berdasarkan profit dan loss sharing. Money demand dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien.
Kemudian ada manajemen penawaran uang atau money supply. Penawaran uang adalah jumlah yang beredar di masyarakat. Besar kecilnya penawaran uang ditentukan oleh masyarakat umum, bank-bank umum, dan utamanya oleh pemerintah melalui bank sentral. Uang beredar adalah jumlah seluruh uang kartal dan giral yang dapat digunakan oleh masyarakat. Uang beredar memiliki dua pengertian, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, uang beredar hanya mencakup uang kartal giral saja. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang penggunaannya di bawah kekuasaan masyarakat umum. Dalam arti luas, di samping uang kartal dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan rekening atau tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar dalam arti luas ini dinamakan juga likuiditas perekonomian atau M2, sedangkan beredar dalam arti sempit disingkat dengan M1. Uang kuasi dapat menunjukkan besar daya beli yang dimiliki masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi barang dan jasa. Hal mendasar dalam pengelolaan money supply Islam adalah mengupayakan terjadinya keseimbangan antara money demand dan money supply, dan mengalokasikan money supply sehingga pencapaian tujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan money supply dalam Islam diantaranya adalah dengan pengaturan yang ketat terhadap pertumbuhan uang inti atau high-powered money. Hal ini karena pertumbuhan money supply yang ditargetkan harus selaras dengan sektor real yang rentan dengan kredit. High-powered money bersumber pokok dari pertama itu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, yang kedua kredit bank sentral kepada bank komersial, dan yang ketiga surplus neraca pembayaran. Merujuk pada sumber yang kedua, bank sentral perlu mengendalikan penyaluran kredit kepada bank-bank komersial. Instrumen kebijakan moneter Islam itu instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama kontrol kuantitatif pada penyaluran dana, dan yang kedua metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Kemudian akan dibacakan oleh Maryam. Oke, selanjutnya kebijakan moneter pada kontrol kuantitatif pada penyaluran dana kredit. Pertama ada statutory reserve requirement, itu banyak bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposit, bukan pada mudharabah deposit. Karena mudharabah deposit merupakan penyertaan equity dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun risiko rugi. Yang kedua, ada credit ceiling, yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang biasa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga, ada demand deposit, yaitu untuk mempengaruhi reserves pada bank komersial, pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, di mana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial. Yang keempat ada common law, yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Yang kelima ada moral succession, yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor keuangan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Selanjutnya,
mengenai metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Yang pertama ada treating the created money as fee, uang inti yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksana hak progresif. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil daripada nominalnya atau dikenal dengan money seignior. Oleh karena itu, dengan adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fee atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrumen ini, alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Selanjutnya, ada goal-oriented allocation of credit. Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya, hal ini sulit terjadi karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum berasal sebagian besar dari penabung kecil. Namun, manfaatnya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keengganan perbankan penyaluran kredit pada usaha kecil karena adanya risiko yang lebih tinggi dan penyaluran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekuensi dari hal ini adalah usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank. Kalaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit bagi mereka, utamanya persyaratan jaminan. Dengan kondisi demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam, walaupun sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja, menghasilkan produksi, dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kemudian ada instrumen bank syariah di Indonesia, yaitu yang pertama adanya giro wajib minimum atau GWM. Biasa dinamakan juga statutory reserve requirement. Adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan, prudential banking, serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Yang kedua itu sertifikat instansi investasi mudharabah antar bank syariah, itu sertifikat IMA. Itu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum 500 juta dengan jangka waktu ditentukan dalam hari, misalnya dalam 7 hari, 14 hari, ataupun dalam 30 hari. Pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debit atau kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter sertifikat IMA. Kemudian lanjut, untuk kesimpulannya,
Pada aspek tujuannya, Islam tidak hanya menekankan ekuilibrium antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga terciptanya distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Yang kedua, pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional. Dan secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Spekulasi yang dapat diminimalisir dengan penerapan profit and loss sharing pada financial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil karena dapat meminimalisasi pemanfaatan aggregate money demand untuk kegiatan yang non-esensial dan non-produktif, sehingga efisiensi dan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidakseimbangan makroekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi. Kemudian manajemen moneter Islam yang selama ini dipraktekkan pada berbagai negara membawa efek positif pada skala periode jangka panjang, akan tetapi sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek. Untuk memecahkan persoalan jangka pendek, instrumen yang paling memungkinkan adalah moralization atau bujukan moral dan statutory reserve requirement berupa peningkatan cadangan wajib. Kemudian instrumen bank syariah di Indonesia ada giro wajib minimum, sertifikat investasi mudharabah antara bank syariah, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami kembalikan lagi ke Bapak. Baik, terima kasih kelompok siapa ini, Isti dan kawan-kawan ya. Silakan ada pertanyaan membahas dari kelompok yang lain. Dari Dimas tuh, Dimas silakan. Ya maaf untuk pemateri. Saya sebetulnya ini bukan pertanyaan, tapi pengen minta diulang untuk yang instrumen kebijakan moneter Islam, karena barusan saya terlewat setelah yang bagian kontrol kuantitatif, kan ada yang satu lagi ya kalau nggak salah. Maaf kalau boleh. Isti ditampilkan lagi, Isti. Di saya suaranya kurang jelas tadi. Di instrumen kebijakan moneter Islamnya, Isti, maaf. Kan barusan disampaikan ada dua ya, ada kontrol kuantitatif dan maaf. Oh, sama metode, oke. Baik, terima kasih. Sudah. Silakan pertanyaan yang lain. Izudin. Ada pertanyaan nggak, Izudin? Ada Izudin? Izudin, ada Izudin? Izudin nggak ada Izudin nih. Izudin? Nah, tidur. Terus Izudin yang absen ya. Rani, ada pertanyaan, Rani? Iya, Pak.
Ada pertanyaan, silakan. Dari saya belum ada pertanyaan sih, Pak. Silakan, yang lain pertanyaan buat kelompok ini atau komentar, silakan. Mungkin pertanyaan dari saya yang terkait kontrol kuantitatif terhadap pemateri, boleh? Silakan. Ya. Di sini kan kalau dilihat ada beberapa kontrol kuantitatif ya, ada 5 kurang lebih. Salah satunya itu ada statutory reserve sampai moral suasion. Nah, dari terkait kontrol kuantitatif tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang menjadi prinsip di agama? Apakah Bank Syariah harus mengadjust kontrol kuantitatif tersebut terhadap penyaluran kreditnya? Terima kasih. Silakan. Oke, sebentar, Pak. Mohon maaf, isinya Arif Rahmat sudah ada belum ya? Izin menjawab, menurut kami dari kontrol kuantitatif dari lima kontrol kuantitatif yang ada di jurnal ini, menurut kami sudah sesuai dengan syariah, karena semuanya untuk kemaslahatan masyarakat kayak gitu. Jadi kurang lebih di sini tidak golongan kaya saja, jadi pengen golongan yang juga kredit. Kemudian tadi ada pajak juga yang untuk kegiatan yang bermanfaat dan produktif kayak gitu. Baik, Dimas ada gimana? Baik Pak, untuk dari yang pertanyaan itunya sudah mulai mengerti, cuman untuk yang credit ceiling sendiri sih di sini yang kenapa saya bring up pertanyaan tersebut juga kan. Karena kan salah satu alasannya dari kontrol kuantitatif ini sendiri untuk credit ceiling adalah dengan adanya batasan nilai kredit tertinggi bisa memberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Nah, untuk target moneternya tersebut tuh apakah didapatkan dari total pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank atau dari keuntungan yang bank dapatkan. Nah, dari situ sih yang nge-bring up kenapa saya nanyain ini sudah sesuai sama syariahnya atau belum, kayak gitu. Begitu, Pak. Oke. Oke, nanti kita ini ya. Ada lagi pertanyaan, silakan.
Baik, tidak ada ya? Itu apa Dimas? Itu kredit ceiling itu namanya BMPK ya, batas maksimum pemberian kredit. Itu ada PBI-nya itu. Ada PBI-nya, PBI nomor 2000 tahun 2009 kalau nggak salah. Terus maksimumnya 10% dari modal BPR misalnya atau bank ya. Oke, baik, bisa di itu dulu ya. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas kebijakan moneter ya. Kalau tahun lalu sih ini saya hampir 1,5 semester nih. Karena apalagi nanti ya tahun depan ini akan jadi mata kuliah tersendiri ya. Akan jadi mata kuliah tersendiri terkait Islamic Monetary Policy karena emang ini mestinya jadi satu kuliah tersendiri ya. Karena saya share dulu ya bahwa ternyata kebijakan moneter itu penting ya, penting karena uang itu bisa ini ya. Jadi dua pertemuan ke depan kita akan bahas kebijakan moneter ya, Islami lah gitu. Atau gini sebenarnya konteksnya itu sebenarnya monetary policy in the presence of Islamic banking ya. Jadi kebijakan moneter ketika ada perbankan syariah, gitu ya. Ketika ada perbankan syariah atau bahasa lain kalau di paper ya kebijakan moneter dalam dual banking system ya. Ini mau tidak mau memang harus bahasanya seperti ini karena di kita ya sektor keuangan memang dual banking system ya, masih dual banking system. Jadi tidak semuanya bank syariah, bahkan bank syariah belakangan gitu ya. Jadi apa sih itu penting? Kenapa penting gitu ya? Jadi nah, ingat tadi bahasa-bahasa dalam kebijakan moneter ya, bahwa background konvensional ya terkait kebijakan moneter dalam situasi ada perbankan syariah, framework-nya masih berlaku ya. Framework-nya masih berlaku. Coba kalian cek ya dan baca, mungkin sebagian sudah kalian familiar nih, sudah dibaca gitu ya. Misalnya buku Miskin ya, Friedrich Miskin. Ini orang miskin tapi ngomongin uang ya, uang tapi miskin gitu ya. Pak Friedrich Miskin ini tahun lalu saya kasih saya kasih paper sebenarnya ya untuk, nah ini ada 20 paper dan kemudian oleh mahasiswa direview satu-satunya ya. Nah ini kebijakan moneter ya, Channel of ini tahun 2000 berapa nih Miskin ini ya, Channel of Monetary Transmissions ya, ini tahun 96 ya. Pak Miskin itu kan yang ngajar yang belajar ini juga ya makro ya, beliau Keynesian ya. Nah kalian kalau mau nanti jadi analis di BI atau kerja di BI ya, itu wajib ini. Kalau di ilmu ekonomi saya ngajar kebijakan moneter ya ngajarnya ini Miskin ya, buku Miskin. Jadi ada channel-channel kebijakan moneter ya, channel-channel kebijakan moneter. Ya nanti saya share lah ini. Ya, saya juga sekarang nanti akan bahas framework channel kebijakan moneter itu atau mekanisme transmisi kebijakan moneter ini ketika ada perbankan syariah ya, ada dual banking system. Instrumen apa yang secara syariah itu masih comply ya, masih comply. Itu ya. Bahkan
kalian juga ini ya, misalnya kebijakan moneter. Ya, ini ada di transmisi kebijakan moneter ya. Nah, ini transmisi kebijakan moneter sudah ada nih dari Miskin ini. Nah, ini Pak Peri Wajio ya, Gubernur Bank Sentral sekarang. Kemudian diadopsi dalam konteks Indonesia ya, instrumen-instrumen yang sudah ada di Indonesia ya. Dan juga kemudian banyak paper dari sini yang kemudian ya, yang kemudian mengadopsi dalam konteks dual banking system ya, dual banking system. Jadi kalau kalian ingat lagi kalau mau jadi gubernur BI ini harus seperti ini ya, harus bisa belajar transmisi kebijakan moneter. Atau ya tidak perlu BI lah, di OJK gitu ya, orang OJK terus bank gitu ya, harus tahu kebijakan moneter karena environment kita itu adalah environment kebijakan moneter dan perbankan. Ya, dan bahkan Pak Peri itu banyak sekali nah, saya balik lagi ya, kenapa ini penting gitu ya. Jadi kalian harus belajar lagi kembali central bank ya, modeling central banking in an Islamic economy ya. Dalam Islamic economy bagaimana model Islamic banking gitu ya, model-model perbankan gitu ya, model-model bank sentral gitu ya. Nah, kita harus belajar ISLM model. Mungkin kalian sudah belajar ya. Harus pelajari lagi ISLM model ya. Yang kedua, ini poin yang penting nih. Sebenarnya tidak ada dampak kebijakan moneter ya. Maksudnya gini, dampak kebijakan moneter itu akan dirasakan sama baik oleh bank syariah atau bank konvensional. Ya, misalnya kalau misalnya bank sentral menaikkan SBI atau instrumennya SWBI, sertifikat wadiah Bank Indonesia, itu sama saja dampaknya ya. Dampaknya itu apakah expansionary atau contractionary ya. Expansionary itu apakah menaikkan uang yang beredar atau menurunkan ya likuiditas, bahasa yang lainnya gitu ya. Nah, money supply and mudharabah selling ya, berarti ini kan interest rate ya. Mudharabah selling itu interest rate ya. Nah, ini sama saja nanti dampaknya akan menyebabkan dampak makroekonomi ya. Jadi instrumen kebijakan moneter syariah itu adalah hanya komparasi daripada ya, BI juga sudah menerapkan ya, misalnya ada SBI jadi SWBI ya. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kuantitatif itu masih berlaku ya, maksudnya kan itu kan yang membatasi adalah kuantitatif jumlah uang beredarnya ya, GWM seterusnya itu kan bebas gitu ya. Nah, yang menjadi masalah justru adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya terkait price of money ya. Price of money kan berarti interest rate. Nah, itu yang perlu ada padanannya gitu ya. Nah, ini kenapa penting gitu ya? Coba bisa cek kalian YouTube-nya ya. Sambil baca dulu lah YouTube-nya. Ini terdengar nggak YouTube-nya nih? Nggak ada ya? Dengar nggak? Kita
mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Oke. Fenomena window dressing, is that really a big deal?
Jadi window dressing itu apa? Window dressing itu adalah manuver. Ini kalau kalian ketik di Google ya. Halo. 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 Iya, Pak. Kok saya gini ya? Baik, apa ya ini? Sorry ya. Jadi itu ya, kita sudah bahas, tapi ini nanti kuliah minggu depan akan kita gali lebih dalam lagi ya, bagaimana interpretation of Islamic banking ya. Nah, sekarang yang lebih penting dari itu adalah sebelum kita masuk ke ranahnya nanti bagaimana ketika Islamic banking itu ada, kalian harus tahu dulu. Tadi juga sudah disinggung ya, ada transmisi atau channel transmisi kebijakan moneter ya. Nah, kita harus tahu itu ya. Jadi tadi juga disinggung ada banyak ya. Pak Peri juga bahkan sebut di situ ada interest rate channel, credit channel gitu ya, balance sheet channel dan seterusnya. Nah, kita mungkin masuk ke sini saja ya. Saya tulis aja mungkin lah. Ya, transmisi kebijakan moneter ya, transmisi kebijakan moneter. Tadi disinggung ada berapa? Miskin itu ada jalur-jalurnya ya, jalur-jalurnya. Nah, jalur yang pertama adalah jalur suku bunga, ya, jalur suku bunga. Ya, transmisi kebijakan atau mekanisme transmisi kebijakan moneter ya. Satu, jalur suku bunga ya. Ya. Ini atau bahasa ininya itu kan interest rate channel ya. Interest rate channel. Nah, ini sekarang kan masih tuh ya, masih baru kemarin kan BI menurunkan BI rate ya. Baru kemarin BI menurunkan BI rate. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya ketika money supply ya, money supply dirasa oleh BI itu tidak banyak ya, berarti perekonomian kurang likuiditasnya, gitu ya. Jadi tujuannya BI ingin menaikkan money supply ya, ingin menaikkan money supply. Tentu saja caranya dengan apa? Caranya dengan menaikkan ya, dengan jalur suku bunga ini, dengan menaikkan apa menurunkan? Saya tanya. Menaikkan atau menurunkan? Menurunkan. Menurunkan ya. Menaikkan berarti RSBI ya. RSBI atau apapun namanya, kalau syariahnya berarti kan Rate SWBI ya. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ya. Ya kan diturunkan ya.
Ya, kemarin kan dari 4% menjadi 3, sekian persen gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dengan seperti ini? Apa yang terjadi? Kemarin sudah kita bahas, pasar uang, bagaimana? Rate yang terjadi di pasar uang bagaimana? Antar bank. Naik apa turun? Turun ya. Karena BI ini price taker lah gitu ya. Bukan price taker, price maker gitu. Jadi apapun yang diinikan oleh BI akan diikuti oleh yang lain ya. Atau kemarin kan PUAS ya. Pasar uang antar bank syariah. Ya ini turun sama ya. Sama ya. Jadi kalau BI menurunkan rate SWBI atau BI rate atau apapun namanya ya SWBI itu ya, maka rate yang terjadi di pasar uang antar bank atau pasar uang antar bank syariah akan turun ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan bagaimana? Deposit bagaimana? Ini sama akan turun juga. Ya. Ini akan turun juga. Ya. Nah, setelah itu ini lanjutannya ya. Lanjutannya. Bagaimana? Kalau suku bunga deposito turun ya atau apapun namanya, kalau mekanisme syariahnya berarti mudharabah selling rate atau apapun gitu ya, yang padanan syariahnya. Nah, ini kemudian akan menyebabkan kredit ya atau financing di sini juga akan turun. Ya. Atau kalau suku bunga deposito akan turun, tentu saja masyarakat kan enggan lagi, tidak mau untuk simpan di perbankan atau baik syariah atau konvensional kan, sehingga konsumsi akan naik ya. Nah, kalau kredit naik artinya investasi akan naik itu ya. Investasi akan naik, ini konsumsi naik ya, ujung-ujungnya Y akan naik ya, walaupun di sini juga ada inflasi nanti. Jelas ya. Jadi apa yang disebut kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan ya yang dilakukan oleh BI untuk mencapai tujuan makroekonominya, yaitu apa? Ini ya. Y dan output. Bahkan BI itu kan apa? Yang lainnya kan nilai tukar ya. Nilai tukar itu kan konteksnya nanti ada juga channel nilai tukar sebenarnya. Jelas ya? Jadi balik lagi nih. Ini persis yang berlaku sekarang ini tuh. Persis yang berlaku sekarang nih. Karena COVID ya. Karena COVID, BI itu merasa bahwa likuiditas itu sangat serat dalam perekonomian ya. Maka kecenderungannya bank-bank sentral di seluruh dunia itu menurunkan RSBI atau Fed Fund Rate kalau di Amerika, atau kita ada padanan syariahnya RSWBI gitu ya. Ya, yang kemudian akan diikuti oleh seluruh rate ya, tingkat-tingkat baik dalam pasar uang ya, baik dalam pasar ini jangkanya relatif pendek nih. Kalau dari sini ke sini jangkanya relatif pendek nih. Nah, kalau dari sini agak panjang ya, menengah atau panjang nih. Ya. Kayaknya kemarin kita bahas juga masalah PUAS ya, PUAS. Karena PUAS itu pasar yang paling pertama merespon dari kebijakan moneter gitu ya. Nah, kalau di sini lebih panjang lagi tentu saja. Kalau ke kredit, apalagi dari kredit ke investasi, ini jangkanya lebih panjang ya. Dan ke konsumsi juga agak lebih panjang. Jadi ini, coba saya tanya lagi. Kira-kira kalau PUAS ini siapa nih PUAS ini? PUAS itu siapa ini PUAS? Perbankan ya. Ya. Ini kan PUAS perbankan ya. Ya. Nah, kalau deposit ini apa? Ini kan dari bank ke nasabah ya. Ini dari bank ke nasabah berarti. Nah, kalau ini apa? Kredit nih. Pasar apa ini? Pasar pembiayaan ya. Pasar pembiayaan atau pembiayaan ya. Berarti ini kan sudah ke ekonomi nih.
Ya, sudah ke ekonomi. Ini juga sama, sudah ekonomi. Ya. Jadi kalau di SBI ini masih moneter ya, moneter artinya masih instrumennya. Instrumen kan alatnya, ya. Nanti kebijakan moneter ini kemudian pertama kali akan direspon oleh perbankan, kemudian perbankan ini dalam jangka menengah nanti juga akan direspon ya dengan memperlakukan suku bunga DPK atau deposit ya, dan juga padanan syariahnya silakan. Itu dalam jangka menengah akan juga semakin turun, kemudian suku bunga kredit atau apapun ya prinsip-prinsip syariah di sini, mudharabah selling rate dalam pasar syariah atau murabahah profit sharing dan seterusnya itu ya, murabahah profit marginnya dan seterusnya akan juga turun, yang ini sehingga menyebabkan kalau suku bunga kredit dan juga murabahahnya bagus, ini kan atraktif, orang itu kan pinjam ke bank ya atau melakukan pembiayaan ke bank gitu ya, sehingga menyebabkan investasi dalam jangka panjang akan meningkat, ya, atau konsumsi juga akan meningkat. Kan dua hal ini kan sebenarnya untuk menjadi stimulasi perekonomian ini ya, yang ujungnya adalah bagaimana output ini bisa recover, ya, jelas ya. Itu jalur suku bunga ya, atau interest rate channel ya, bahasa Pak Peri itu miskin itu interest rate channel ya, interest rate channel. Yang kedua adalah saluran kredit. Saluran kredit itu atau bahasa ininya kredit channel ya, kredit channel ya. Kredit channel itu apa? Atau financing channel kalau dalam syariah, silakan kalau bahasanya. Nah, taruh nih misalnya BI ingin atau BI merasa likuiditas itu terlalu rendah ya, terlalu sempit ya, bagaimana melakukan stimulasinya? Berarti kan MS ingin dinaikkan gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara sama tadi RSBI diturunkan gitu ya. Terus maka bagaimana? Kalau ingat kemarin neraca Bank Sentral menurunkan Bank Sentral menurunkan RSBI atau SWBI ya, salah kalau syariah. Ya. Ingin diturunkan berarti apa yang terjadi dalam reserve perbankan? Reserve perbankan bagaimana? Saya tanya. Dimas, reserve perbankan seperti apa? Cadangan perbankan bagaimana? Pada saat pengen dinaikkan ya Pak? Ya, kalau SBI, sekarang nih SBI dinaikkan, diturunkan, sorry. SBI diturunkan, ya RSBI diturunkan atau RSWBI diturunkan, maka gimana? Berarti cadangan perbankannya sedang tinggi, gitu Pak? Naik, cadangan perbankan atau bank reserve naik kan? Karena apa? Kenapa? Ya kan kita nggak mesti buat tidak atraktif lagi simpan di BI atau di SWBI, benar ya? Iya. Jelas ya? Ya. Apa yang terjadi dalam financing? Apa yang terjadi dalam financing? Financing-nya turun. Nah, ini itu apa sebenarnya? Bank reserve itu apa? Cadangan perbankan, cadangan atau bahasa itu loanable fund atau financeable fund. Dana yang siap untuk dijadikan kredit atau financing dalam sistem perbankan. Berarti gimana? Kredit bank ya atau financing ya. Gimana? Naik apa turun? Hah? Naik apa turun? Alvin? Naik apa turun? Kalau cadangan kas ya, karena bank itu buat apa di sisi aset kan, bank itu ternyata wah tidak atraktif nih simpan di SBI atau SWBI. Maka gimana? Saya lebih baik, kata bank ini lebih baik salurkan ke financing gitu Pak. Atau financing. Apa itu? Berarti bagaimana? Harusnya naik. Naik ya? Iya.
Jelas ya? Iya. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau seperti ini? Apa yang terjadi kemudian di investasi dan konsumsi? Hanifia? Hah? Hah? Hanifia? Bagaimana Bapak, investasi bagaimana? Kalau financing atau kredit bank naik, bagaimana? Investasi bagaimana? Konsumsi bagaimana? meningkat Tingkat ya. investasi. Jelas ya? Nah, dua-duanya bagaimana nanti? Ya naik, ya juga inflasi akan naik. Jelas ya? Jadi ini namanya jalur kredit ya. Jadi bedanya dengan jalur apa tadi interest rate channel. Kalau jalur kredit ini SBI ini ya atau SWBI ini ya ini kan merupakan sebenarnya opportunity cost dari aset portofolio bank. Apakah ini akan simpan di BI atau disalurkan ke aset kelas yang lain ya. Yang aset kelas yang lain kan apa? Ke sektor real ya, ke masyarakat. Nah, karena SBI-nya turun, maka Bank Reserve akan naik. Ya udah simpan saja. Nah, ini ada kemungkinan bagi bank ini atraktif juga nih kalau gini daripada ya. Jadi daripada simpan di BI lebih baik kita salurkan ke masyarakat sehingga dengan Bank Reserve naik maka kredit atau financing akan naik sehingga akan menyebabkan investasi naik dan juga konsumsi akan. Kenapa investasi naik? Ya tentu saja kan ini financing ini kan untuk kebutuhan investasi atau juga silahkan kalau untuk kebutuhan konsumsi. Ya misalnya perumahan sekarang KPR kan atau apa kan dengan loanable fund atau financeable fund itu semakin tinggi maka KPR akan naik dan seterusnya ya yang ujung-ujungnya akan output akan naik. Jelas ya? Itu namanya credit channel ya, credit channel. Yang ketiga ini namanya exchange rate channel ya. Ya atau saluran kurs ya. Ya. Saluran kurs ya. Kurs. Ya. Nah, ini sama bagi BI ini merasa bahwa sekarang ini likuiditas sangat seret gitu ya. Sehingga mereka tujuannya bagaimana cara menaikkan mana supply. Caranya dengan cara RSBI diturunkan ya atau SWBI ya. Turunkan, maka sama tadi R deposit ya. Jadi deposit itu apapun ya di dalam perbankan bisa deposito, bisa bisa pokoknya bentuk-bentuk penyimpanan di bank ya DPK lah gitu ya. Akan menjadi turun. Nah, ini kan domestik ya. Kan domestik nih. Ini domestik. Nah, bagi karena kita dunianya terbuka ya. Nah, sekarang dianggap bahwa dengan di domestik R deposit itu turun, asumsi R deposit luar negeri itu konstan, maka seperti apa? R deposit domestik ya minus R deposit luar negeri ini bagaimana? Turun juga ya? Ya, turun ya. Karena gap-nya yang turun. Maka seperti apa ujungnya? Jadi kalau spread domestik ya karena ini turun maka sementara luar negeri sama gitu ya, maka ini turun, maka seperti apa? Lanjutannya. Saya tanya siapa nih? Elsa. Ini apa kalau kondisi terjadi spread R domestik ya, simpanan domestik ini lebih atraktif, berarti kan ini atraktif apa lebih ini Elsa
Nah, Elsa. Hah? Halo? Halo? Iya, Pak. Mana Elsa? Elsa nggak ada Elsa. Bagaimana nanti ini? Ya? Bagaimana ini? Capital inflow, capital outflow? Hah? Coba. Capital inflow atau capital outflow? Kapital? Si Elsa nggak ada ya? Halo? Elsa? Si Elsa nggak ada ya? Elsa? Elsa? Elsa nggak hadir ya? Nggak usah absen Elsa nih. Coba. Rani, bagaimana nih? Capital outflow atau capital inflow? Jadi kalau domestik, spread domestik dengan luar negeri ini turun, maka gimana? Ini capital inflow, capital outflow? Sepertinya inflow deh, Pak. Masa? Apa ya, Pak? Saya juga kurang tahu, Pak. Kita investor asing nih. Wah, ternyata nyimpen di bank di perbankan domestik di Indonesia ya. Ini lebih atraktif atau lebih tidak atraktif? Hah? Atraktif atau tidak? Lebih atraktif, Pak. Lebih atraktif di mana? Kita simpan loh di bank. Saya ini investor nih, asing ya. Tadinya simpan di perbankan di Indonesia. Nah, karena R-nya turun ya, atau ininya apalah namanya ya. Atraktif atau tidak atraktif? Semakin atraktif atau semakin tidak atraktif di Indonesia? Tidak atraktif ya? Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Artinya apa? Ya udah, kita capital Outflow. paham ya? Ya, karena Iya, Pak. ada disinsentif orang itu untuk menyimpan di dalam perbankan domestik. Benar nggak? Karena suku bunganya ya atau apanya ya terserah mudharabah selling rate-nya yang turun gitu ya. Yang menyebabkan capital outflow. Nah, bagaimana ke kurs? Kurs bagaimana? Rupiah. Bagaimana kurs rupiah? Jadi turun nggak sih, Pak, kalau outflow? Iya, kalau apa? Apresiasi, depresiasi. Depresiasi. Depresiasi ya. Jelas ya. Rupiahnya tadinya misalnya 14.000 jadi 15.000 gitu ya. Rupiah ini kan rupiah per dolar ya. Gitu ya. Asumsinya gitu, rupiah per dolar. Nah, artinya apa? Kalau rupiah terdepresiasi artinya apa? Maka harga tradable goods bagaimana? Harga impor bagaimana?
Nah, harga impor bagaimana? Atau harga ekspor bagaimana? Atau X min M gimana? Gitu ya. Kita ingin nggak kalau kursnya naik, maka ekspor gimana? Maka impor akan turun ya? Turun. Enggak? Atau ekspor akan, terserahlah, Naik. dua-duanya. Atau salah satunya nih kok, silakan. Ekspor akan naik karena barang kita kan lebih apa? Lebih kompetitif ya. Enggak? Barang kita lebih kompetitif. Misalnya harga tadinya ini $1 apa? Misalnya ya, HP di Indonesia harganya $1 gitu ya. Atau dolarnya tadinya 14.000 gitu kan, jadi 15. Kan bagi konsumen asing kan lebih domestik, lebih murah gitu ya. Nah, X min M ujungnya nanti akan naik ya. Ya, atau NX kan namanya ini. NX akan naik. Nah, kalau NX akan naik, maka gimana? Ujungnya Y akan mana? Ya kan? Ya kan? Naik kan? Enggak. P akan sama ya. Jelas ya? Jadi jalur suku bunga ya berlaku sama ya, ujungnya sama ya, lihat dengan yang tadi ujungnya sama nih. Ya, baik menaikkan SBI jalurnya mau ke mana? Mau ke jalur kredit, jalur apa tadi? Bank kredit channel gitu ya, interest rate channel itu atau exchange rate channel itu ujungnya akan sama. Ya, ini saluran kurs ya. Jelas ya? Apalagi sekarang? Ya, ini juga bisa sebenarnya, kalau ini agak lebih panjang ya, sebenarnya jangkanya ini panjang ya. Ingat, misalnya ini tuh panjang ya, jangkanya dari mana? Dari sini ke sini mungkin pendek ya. Di sini kan relatif pendek juga ya, pendek juga. Tetapi kan respon ini kan pendek juga. Nah, respon ini kan bisa pendek, bisa panjang nih, ya. Nah, apalagi nah, yang jadi lebih panjang lagi dari sini ke sini nih, ya. Dari sini ke sini. Jadi depresiasi kurs itu mungkin tidak serta-merta nanti direspon dalam peningkatan NX gitu ya. Jadi agak lebih panjang, apalagi ini nanti outputnya, ya. Tetapi more or less, ya, BI itu dalam perdagangan internasional ini tujuannya adalah meningkatkan competitiveness ya, competitiveness daripada produk-produk domestik ya, produk-produk domestik, atau membuat produk impor itu lebih mahal ya, sehingga akan menyebabkan net ekspor itu akan naik. Ya, jadi kecenderungannya nih kalau sekarang BI menurunkan SBI dalam jangka panjang sebenarnya ya relatif panjang gitu ya, exchange rate akan naik. Ya, tetapi ya kenapa seperti ini ya? Ya silahkan dalam rapat Dewan Gubernur itu memutuskan apakah kenaikan exchange rate ini ditoleransi atau tidak gitu ya, ditoleransi atau tidak. Ya, seperti itu. Ya walaupun sama ya, ini kan ujungnya Amerika juga melakukan seperti ini ya, US juga melakukan seperti ini. Jadi net daripada exchange rate-nya ya, depresiasinya juga mungkin relatif tidak besar juga gitu ya. Jadi kalau semuanya melakukan ini, jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau semua bank sentral yang melakukan ini ya, expansionary monetary policy, jadi jangan terlalu khawatir juga, exchange rate juga akan naik gitu ya. Exchange rate akan terjadi depresiasi yang lebih luar biasa gitu ya. Ya, jelas ya. Nah, sekarang jalur nilai aset. Ya, jalur aset. Yang ke berapa? 4 ya sekarang ya. Ya, jalur nilai aset ya. Nah, kira-kira kalau BI ingin menaikkan money supply dengan menurunkan RSBI ya atau SWBI,
Maka seperti apa? Ini akan turun, maka R deposit juga akan turun gitu ya. Nah, bagaimana nih harga-harga aset? Kira-kira harga-harga aset cukup gimana? Ini aset finansial yang lain ya, selain yang aset yang ada di perbankan. Kira-kira seperti apa ini? Harga aset makanya mana? Ya. Akan naik apa turun? Naik apa turun? Coba, siapa nih? Maulida. Harga aset akan naik apa turun? Naik mungkin, Pak. Apa alasannya? Masih kurang paham, Pak, saya, Pak. Ingat, orang itu dulunya simpan di bank, ya, di DPK bank, ya. Karena DPK banknya turun, ya, R-nya turun, ya, atau apapun ya, gitu ya. Sehingga kan orang lari ke aset yang lain kan? Maka gimana? Kalau permintaan terhadap aset yang lain yang ada di perbankan ini turun sehingga permintaan ke aset yang lain akan naik, maka gimana harga asetnya? Harga asetnya akan naik ya, Pak? Ya, karena permintaan aset kan, iya, ke saham misalnya ya, ke mana? Ke bond gitu ya, atau ke instrumen-instrumen keuangan yang lain, atau ke aset fisik juga Pak. Pokoknya harga aset akan naik. Jelas ya? Jelas ya? Nah, bagaimana kalau harga aset naik? Ini kan ingat, ini finansial ya. Kalau ini real, berarti investasi naik nggak? Enggak, kan pembelian aset-aset selain di perbankan akan naik, konsumsi juga akan naik, ya. Saya akan naik karena apa? Ya orang kan tadinya bahkan misalnya asetnya dibeli, gitu ya, asetnya dibeli, sehingga kan dia punya income, ya konsumsi akan naik juga. Ya, atau kita punya perusahaan, terus saham kita dibeli, sehingga naik juga kan harga saham kita. Maka net worth perusahaan tersebut naik, sehingga sebagian kan bisa dikonsumsi. Jelas ya? Jadi ini aset yang lain selain, ya ingat ya, ini aset yang lain selain aset-aset finansial di dalam perbankan. Jelas ya? Jadi ingat, sama juga ujungnya akan Y naik, maka P akan naik. Itu ya? Jelas ya? Oke, itu saluran nilai aset ya, saluran nilai aset. Nah, ini kan apa? Coba ini lihat, coba lihat ya. Ini pasar apa nih? Kalau SBI ini kan bank sentral nih. Nah, kalau ini kan perbankan ya. Nah, kalau ini harga aset yang lain bisa jadi kan pasar modal gitu ya, pasar modal atau pasar sifatnya pasar sektor real gitu ya, dan seterusnya. Jadi BI ini nanti kebijakannya tidak hanya mempengaruhi perilaku dalam sistem perbankan, ya, dalam sistem perbankan, tetapi juga ke pasar modal yang lain, ya. Jadi kalau kalian ingin menulis skripsi atau apa, nanti dampak pengetatan, bukan pengetatan, kalau ini balikan ya, pelonggaran kebijakan moneter ini akan menyebabkan harga aset yang lain akan naik. Ya, coba deh cek. Sekarang ini SBI diturunkan atau Fed Fund Rate diturunkan, itu IHSG naik tuh. IHSG naik. Karena apa? Ya harga-harga aset, harga-harga sahamnya naik kan. Harga sahamnya naik. Karena orang tidak atraktif untuk simpan di bank, gitu ya. Lebih baik kita belikan instrumen-instrumen keuangan yang lain, ya. Atau di sektorial juga sama. Jelas ya? Oke, itu saluran nilai aset. Ada lagi saluran ekspektasi inflasi. Ya, saluran ekspektasi inflasi. Ekspektasi ya. Nah, sama ya. Jika BI menganggap
money supply itu ingin dinaikkan gitu ya, sehingga maka RSBI turun, maka R deposito juga akan turun gitu ya. Maka ekspektasi inflasi kira-kira akan seperti apa ini? Inflasi di masa mendatang itu kira-kira akan seperti apa nih? Hanifah. Jadi ini kebijakannya uang itu tidak di bank nih, tapi di sektor yang lain selain bank. Berarti ekspektasi inflasi akan naik apa turun? Mana Hanifah? Ya, Pak. Ya, ekspektasi inflasi naik apa turun nih? Jadi inflasi yang diharapkan di kemudian hari ini naik apa turun? Naik, Pak. Naik ya, karena apa? Ini kan berarti terjadi akan di kemudian hari akan banyak sekali aktivitas ekonomi ya, berkembang di sana, sehingga apa? Ekspektasi inflasi ya akan naik ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya apa? Inflasi apa? Inflasi apa? Inflasi akan naik. Ya, inflasi akan naik. Nah, kalau inflasi naik, ini juga sebenarnya berpengaruh juga nih, ada dua ya pengaruhnya nih. Ya, dari sini ini ada dua nih. Ya. Maka kurs gimana kurs? Kurs naik apa turun? Rupiah per dolar. Kurs naik apa turun? Apresiasi atau depresiasi? Depresiasi ya. Karena apa? Nilai rupiah kita terlalu nanti tinggi. Ujung-ujungnya apa nanti? Ujungnya sama ya. Nanti output akan naik. Ya, output dan inflasi akan naik. Karena apa? Ya Pak, pasti dong. Karena uang itu ditarik gitu ya. Karena uang itu ditarik dari apa? Atau dialirkan, bukan di sektor finansial, dilarikan semua. Karena dengan adanya ini nih, ya, dengan ininya dikurangi gitu ya, maka uang itu nanti beredar di masyarakat, ya, uang itu beredar di masyarakat, maka tentu bahasa agak populernya itu economic heating ya, jadi ekonomi itu akan memanas, ya, tidak ekonomi itu tidak hanya berada di sektor finansial, tapi adanya di sektor real, ya, ya wajar ada inflasi. Oke. Ya, itu saluran ekspektasi inflasi. Oke. Selanjutnya saluran neraca perusahaan. Ini saluran nomor 6 ya. Neraca perusahaan. Atau apa nih? Balance sheet ya. Atau firm's balance sheet ya. Oke, gimana? MS ingin dinaikkan ya. Ini kalau di ujian bisa jadi kebalikannya nih. Kalau ini kan kebetulan karena kondisinya sekarang memang kita kekurangan likuiditas gitu ya, sehingga BI juga ingin menaikkan money supply, ya maka RSBI ya turunkan atau SWBI ya, silakan. R deposit akan turun. Kredit juga gimana tadi? Kredit atau financing ya akan turun. Nah, artinya apa ini? Coba. Balance sheet perusahaan akan naik apa turun? Coba, balance sheet perusahaan. Ingat, perusahaan sebelumnya pinjam ke bank ya. Ke bank ke perbankan. Sekarang suku bunganya turun ya, atau financingnya merubah sharing rate-nya turun misalnya, atau mudharabah sharing rate-nya turun, maka balance sheet perusahaan seperti apa? Balance sheet perusahaan gimana? Naik apa turun? Wildan. Balance sheet perusahaan naik apa turun? Turun, Pak. Masa? Balance sheet perusahaan naik apa turun? Yang sebut balance sheet neraca itu apa sih? Keadaan balance, Pak. Keadaan seimbang.
Ya, cash flow naik apa tuh? Atau leverage naik apa turun? Leverage-nya turun kan? Betul nggak? Kewajiban bank kan, kewajiban perusahaan kan turun kan? Karena suku bunga kreditnya turun atau financing-nya turun. Betul nggak? Leverage-nya turun atau cash flow-nya naik. Artinya apa? Balance sheet apa? Nah, balance sheet-nya naik. Oh, ya. Ya, balance sheet akan coba balance sheet perusahaan naik, berarti kan kinerja perusahaan, neraca perusahaan dianggap bagus kan? Enggak? Ya, Pak. Karena bukan karena dia sebenarnya, karena kewajiban saja, kewajiban ke perbankan yang turun dari sebelumnya, ya. Maka gimana? Akses kredit akan naik apa turun? Jadi perusahaan dianggap baik sekarang itu. Maka akses kredit akan naik, ya. Jadi perusahaan sekarang nih balance sheet-nya bagus. Sekarang kenapa? Kewajiban leverage-nya kan turun, ya. Sehingga apa? Akses kredit itu akan investasi akan naik, maka Y akan naik juga, ya. P juga akan naik. Jelas ya? Jadi ini jalur neraca perusahaan, ya. Ini jalur neraca perusahaan, ya. Ada juga sama, ya. Ada juga jalur disebutnya jalur Tobin-Skew. Ini sama juga sistemnya, ya. Jalur Tobin-Skew ini mirip, ya. Ya, ini Tobin-Skew ini mirip, ya, mirip seperti jalur harga aset, ya. Ya, bahwa Tobin-Skew itu kan harga disebutnya Tobin-Skew itu kan perbandingan harga aset gitu, ya, dengan replacement cost-nya gitu, ya. Nah, jalur Tobin-Skew itu artinya kalau terjadi kebijakan moneter ekspansif gitu, ya, dengan cara menurunkan SBI gitu, ya, atau SWBI, ya, maka R deposit akan turun, ya. Maka harga aset, ya, PE, ya. PE itu akan naik, ya. PE akan naik, Tobin-Skew, ya, nanti kalian bisa baca deh, ya. Tobin-Skew itu akan naik karena apa? Tobin-Skew itu kan PE per replacement cost, ya. Ya, ini kan PE-nya naik gitu, ya. Nah, PE-nya naik, Tobin-Skew naik, maka investasi akan naik, ya. Maka output akan naik. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Nomor 8, saluran pembiayaan. Saluran pendapatan. Ya, saluran pendapatan, ya. Saluran pendapatan artinya apa? Ya, sama, ya, RSBI MS, ya, MS naik, maka RSBI itu turun, ya, atau SBBI, ya. Maka R deposit akan turun, maka harga aset sama, ya, PE, ya, harga aset, ya, atau harga aset naik gitu, ya. Maka kalau harga aset naik, pemegang saham nih, harga asetnya naik, maka konsumsi akan naik. Karena apa? Pendapatan mereka kan naik, ya. Ini harga aset nih. Ya, pendapatan mereka naik, ya, atau net worth mereka naik. Kalau konsumsi naik, maka Y akan naik. Itu, ya. Jelas, ya? Nah, itu kira-kira jalur transmisi kebijakan moneternya. Kenapa saya pakai gambar seperti ini, pakai graf seperti ini, biar apa? Biar kalian bisa aware, ya, nanti ketika baca paper-papernya, ya, itu ujungnya seperti itu. Ya, ujungnya seperti itu. Jadi kalian harus bisa gambarkan tuh. Nah, bahkan ketika kalian misalnya dihadapkan dengan situasi yang berbeda gitu, ya. Ini kan situasi ketika memang kita itu perlu simulasi keuangan gitu kan. Tapi dalam banyak kasus sebenarnya sebaliknya, karena inflasi terlalu tinggi sehingga kebijakan moneter diperketat gitu kan. Kebijakan moneter perketat sehingga kalian harus bisa analisa sebaliknya, ya. Kalau MS-nya ingin diturunkan, maka SBI dinaikkan gitu kan, atau SWBI dinaikkan, suku bunga deposito akan naik gitu, ya. Maka kredit akan turun, maka inflasi akan turun juga. Ya, itu kira-kira, ya, yang bisa kalian harus pahami terkait kebijakan moneter ini. Dan kebijakan moneter ini, ya, ini berlaku, ya, bagi bank syariah atau bank konvensional. Dan ada padanannya, ya. Padanannya kan hanya di sini, ya, di
Di sini ada padanannya, di sini ada padanannya, di sini juga ada padanannya. Jadi sama. Dan dampaknya sama. Kalau besarannya mungkin bisa berbeda. Besarannya bisa berbeda ya. Maksudnya efektivitasnya mungkin bisa berbeda ya. Besarannya bisa berbeda. Tetapi arah satu kebijakan moneter ini akan sama ya. Baik via channel bank syariah atau via channel bank konvensional. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, punten mau nanya. Ya. Terkait ini sih Pak, kan sekarang materinya moneter 1 ya. Ya. Untuk minggu depan moneter 2, itu perbedaannya apa Pak? Nah, nanti besok, kamu punya presentasi bukan? Iya Pak, minggu depan presentasi. Nah, ini aja, nih saya share ya. Ya, ini saya share nih banyak nih. Ya, bisa di-review nih. Itu jurnal Pak ya? Jurnal ya. Sebenarnya tahun lalu sudah banyak nih kakak kelas kalian ya yang mereview melakukan PPT juga, tapi nah ini ya. Tapi kalian bisa cek nih, ya. Ini kan tadi miskin ya. Ini miskin, ya. Terus ini, nah ini boleh dari sini nih. Ya, Tatachnian ya. Nah ini bisa nih. Integrating money in capital theory ya. Atau bisa juga ini sebenarnya nih. Nah ini ya. Bisa nih. Policy in the present of Islamic banking ya. Ya. Ini MF working paper nih. Ya. Atau bisa juga yang lain nih. Umar Capra bisa juga. Ya, monitor policy in Islamic economy. Ya. Bisa juga ini ya, siapa nih? Khan dan Mirahor ya. Ini cukup familiar juga nih paper ini. Monetary management in Islamic economy ya. Siapa? Nanti WA ke saya aja, nanti saya share lah itunya. Baik Pak, terima kasih baik Pak. Papernya kan nanti bisa dicek ya, bisa apa dipilih ya. Bisa. Nah ini juga bisa nih, loss in transmission, effectiveness of monetary policy transmission channel in GCG ya, di negara-negara Teluk berarti. Ya, ini menarik karena, nah ini Pak Rifki Ismail juga nih, orang BI ya, Central Bank Islamic Monetary Instrument ya, theoretical approach ya. Jadi cukup menarik nih kebijakan moneter di perbankan syariah ini. Apalagi kalau misalnya dibandingkan ya nanti channelnya nih sebenarnya lebih channel yang mana nih yang lebih bagus gitu kan atau lebih robust gitu ya. Lihat juga nih apa nih. Oh ini. Ya, is there an alternative of interest? Ini sebenarnya sudah saya jawab tadi ya bahwa ada ya BI itu tadi ada SCWBI gitu ya di mudorob di rate-nya itu ada gitu ya. Ya. WA aja nanti saya share ya. Tapi segera itu. Baik, Pak. Baik, itu mungkin dari saya kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silakan.
Nah, sekarang saya tanya ya. Saya tanya nih. Nadia Salma nih. Iya, Pak. BI misalnya, coba ya. BI merasa sekarang ini terlalu overheat perekonomian. Berarti kan terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Ya, coba menggunakan jalur balance sheet channel seperti apa? Neraca perusahaan seperti apa? Bisa? Berarti MS-nya ingin dinaikkan atau turunkan? MS-nya diturunkan, Pak. Dengan cara apa? Apa yang dilakukan oleh Bank Sentral? Menurunkan suku bunga, bukan sih, Pak? Menurunkan suku bunga? Ya mungkin naik dong. Menaikkan berarti. Menaikkan suku bunga. Berarti RSBI atau SBI Syariah gitu ya? Naik gitu ya? Iya, Pak. Terus bagaimana suku bunga DPK? Suku bunga DPK-nya Ya. naik. Naik. Berarti nyimpan di bank atraktif atau tidak atraktif? Nyimpan di bank tidak, Pak. Hah? Atraktif. Atraktif. Berarti bagaimana? Investasi di sektor real naik apa turun? Di sektor real naik. Nah, bukannya kalau atraktif naik, sebaliknya, Pak. Di banknya yang lebih atraktif. Kalau di sektor realnya berarti nggak mau lah, simpanan di bank aja lah. Benar nggak? Oh iya, benar, Pak. Bisnis karena di banknya atraktif ya, Pak. Daripada karena SBI-nya naik, berarti suku bunga deposito atau apalah mudharabah selling rate di BI di bank syariah naik ya, misalnya dari ini jadi 7% misalnya. Ya udahlah, pusing-pusing bisnis, lebih baik simpan di perbankan ya. Maka investasi di sektor real akan turun ya. Konsumsi akan naik juga, turun. Konsumsi akan turun. Ya, Y akan naik. Turun. Kalau konsumsi turun. Nah, balance sheet perusahaan gimana? Balance sheet suku bunga kredit gimana? Kan balance sheet, saya tanya balance sheet. Suku bunga deposito turun, naik. Maka balance sheet atau suku bunga kredit bagaimana? Suku bunga kredit. Hah? Bunga kredit gimana? Suku bunga kredit naik nggak atau turun? Naik. Naik ya. Nah, suku bunga kredit naik, maka balance sheet naik apa turun? Balance sheet perusahaan leverage-nya naik apa turun? Turun. Leverage-nya. Kewajiban perusahaan naik nggak kalau suku bunga kredit naik? Naik ya. Leverage-nya naik, Pak. Kewajiban. Atau ininya cash flow-nya naik apa turun? Cash flow-nya? Cash flow-nya tuh turun. Berarti gimana? Balance sheet perusahaan gimana? Balance sheet perusahaan tuh turun. Turun ya. Kalau balance sheet perusahaan turun berarti nilai perusahaan neracanya naik apa turun? Neracanya.
Naik sih, Pak. Hah? Leverage-nya kewajibannya naik kok, masa neracanya naik. Oh, berarti turun, Pak. Berarti kewajiban perusahaan turun. Berarti credit worthy perusahaan tersebut ya, atau credit worthiness perusahaan tersebut tuh turun, sehingga investasi akan turun kan, atau dia kedepannya susah lagi untuk melakukan pembiayaan ke bank. Jelas ya? Itu contohnya kalau analisanya dibalik gitu ya. Jadi, ingat, ujungnya kalian tuh gampang ingatnya ujungnya dulu. Ujungnya kalau expansionary monetary policy itu naik ya, output naik, ini naik ya. Kalau ujungnya salah nanti salah itu ya. Tengah-tengahnya silakan kalian bisa cek ya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kuliah ini? Baik. Kalau tidak ada, kita dan siap-siap ya. Kalian harus bisa itu ya. Harus bisa. Nanti di skripsi juga, kalau di sidang ditanya seperti itu ya. Ini maksudnya seperti apa nih gitu ya. Ya, harus tahu kalian apakah akhirnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup ya.